Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Pada video sebelumnya, admin telah membahas bahwa di chapter 1041 dan kedepannya nanti, anak-anak Big Mom akan melihat ledakan dan kobaran api besar di suatu pulau di Wano Kuni. Dan saat mereka melihat ke sana, ternyata itu adalah Big Mom. Big Mom telah dikalahkan oleh Kid dan Law dan dia terjatuh bersama Kazenbo dan beberapa bom sehingga ledakan pun terjadi. Ada beberapa kemungkinan bagaimana nasib Big Mom. Pertama, Big Mom pingsan dan tidak sadarkan diri. Jika hal ini terjadi, maka para anak-anak Big Mom pasti akan sangat marah dan ingin mencari tahu siapa yang melakukan ini kepada Big Mom. Entah bagaimana cara para anak-anak Big Mom pergi ke Onigashima, yang pasti mereka akan berusaha dengan cara apapun untuk pergi ke sana. Kedua, Big Mom tidak hanya pingsan, tapi juga hilang ingatan. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa kondisi, Big Mom memang bisa hilang ingatan, seperti pada saat dia jatuh dari air terjun Wano Kuni. Jika Big Mom hilang ingatan, para anak-anak Big Mom pasti akan mengutamakan untuk terlebih dahulu mengurus Big Mom, membuat Big Mom bisa mendapatkan ingatannya kembali, sehingga para anak-anak Big Mom tidak akan pergi ke Onigashima. Apapun kemungkinan yang terjadi, yang pasti Big Mom sudah kalah karena narator telah berkata bahwa Kid dan Law sudah menang. Jadi fokus cerita kedepannya nanti akan berfokus pada Yonko yang satu lagi, yaitu Kaido. Kemudian, keadaan Kid dan Law pun akan diperlihatkan. Beruntung di area pertempuran mereka ada para anggota bajak laut hati, sehingga mereka akan memberikan pengobatan. Namun, mengingat dalam beberapa chapter yang lalu ternyata mereka tidak bisa mengobati luka berat, sepertinya akan ada dokter lain yang mengobati Kid dan Law, antara Chopper, Dr. Sukuming, atau Marco. Admin harap sih yang menolong mereka adalah Chopper atau Dr. Sukuming agar Marco bisa pergi menolong Izo yang sedang berhadapan dengan dua agen CP0. Kita beralih ke atap istana, tempat Luffy bertarung melawan Kaido. Terakhir diperlihatkan, Kaido meminum sake, kemudian dia mabuk, namun meskipun dalam keadaan mabuk, dia masih bisa bertarung dengan baik. Mereka pun saling beradu serangan, sampai pada akhirnya Luffy berhasil menendang perut Kaido dengan telak, hingga mata Kaido memutih. Setelah ini, Kaido pasti akan sadar dari mabuknya itu. Beberapa chapter yang lalu, saat Luffy jatuh dari Pulau Onigashima, Kaido sempat berkata bahwa Luffy tidak bisa menjadi Joy Boy. Tapi kali ini, Kaido akan mulai mengakui Luffy dan berkata bahwa sepertinya Luffy bisa menjadi Joy Boy. Kaido terkesan karena Luffy bisa memberikan perlawanan yang sengit kepada Kaido. Di sini pun akan ada beberapa percakapan penting. Pertama, Kaido akan memberitahu alasan kenapa dia memilih Wano Kuni sebagai markas. Mungkin salah satu alasannya adalah karena Wano Kuni merupakan negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, sehingga pemerintah dunia tidak akan bisa ikut campur dalam urusan Wano Kuni. Dan juga di Wano Kuni banyak sumber daya dan batu laut, sehingga negeri itu sangat cocok untuk membuat pabrik senjata. Namun selain itu ada hal lain lagi yang lebih besar yang berkaitan dengan kerajaan kuno dan harta legendaris One Piece. Kaido sepertinya sedikit banyak mengetahui soal sejarah, itulah alasan mengapa dia mengetahui soal Joy Boy. Mungkin dulu ketika masih di bajak laut Rocks, dia pernah diceritakan banyak hal oleh Rocks di Sebek. Sebek memiliki pengetahuan luas soal sejarah dan ada masa di mana dia menceritakan hal itu kepada Kaido. Kaido pun menyadari bahwa tempat yang paling ideal untuk dijadikan markas adalah Wano Kuni. Ada hal menarik lain juga yang pernah dikatakan oleh Kaido. Sebelum Luffy terjatuh dari Pulau Onigashima, dia sempat ingin mengeluarkan jurus sambil berkata Gomu Gomu no. Namun setelah itu, dia kehabisan tenaga dan terjatuh ke laut. Kaido pun berkata bahwa Luffy tidak akan bisa menjadi Joy Boy dan bilang Gomu Gomu no apalah itu. Entah ini hanya sekadar mengejek atau mungkin ada sesuatu yang diketahui Kaido tentang Gomu Gomu no Mi. Sebelumnya, Momonosuke berkata bahwa Zunisha pernah melakukan kejahatan 800 tahun yang lalu saat dia masih bersama Joy Boy. Semua itu ada di dalam jurnal Oden. Dalam jurnal Oden pasti banyak berisi informasi menarik, termasuk apa kejahatan yang dilakukan oleh Zunisha itu. Jadi, dalam chapter 1041 dan kedepannya nanti, kejahatan Zunisha pun akan diceritakan. Bahkan beberapa hal terkait sejarah abad kekosongan akan mulai terungkap.
admin memiliki teori terkait hal ini. Dulu ada banyak kerajaan di seluruh dunia, namun di antara banyaknya kerajaan itu, ada satu kerajaan yang paling berjaya, yaitu kerajaan kuno. Nah, kerajaan kuno itu dipimpin oleh Joy Boy. Lalu, suatu hari ada seseorang yang menghasut 20 kerajaan lain untuk menyerang kerajaan kuno, sehingga kerajaan kuno pun hancur. 20 kerajaan itu pun mendirikan organisasi baru yang sekarang kita kenal sebagai pemerintah dunia. Ini cukup mendasar karena pemerintah dunia memang didirikan oleh 20 kerajaan. Nah, orang yang menghasut 20 kerajaan itu adalah Im Sama. Sepertinya Im Sama sudah hidup ratusan tahun, sehingga sekarang dia menjadi pimpinan tertinggi pemerintah dunia, bahkan bisa membuat Gorosei berlutut. Nah, pada saat penyerangan kerajaan kuno itulah kejahatan Zunisha terjadi. Dulu, Zunisha adalah teman Joy Boy. Namun suatu hari, Zunisha dihasut oleh Im Sama. Entah cara apa yang dia gunakan, tapi itu bisa membuat Zunisha terhasut, sehingga Zunisha pun ikut serta menghancurkan kerajaan kuno. Atau kemungkinan lainnya adalah Zunisha dikendalikan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan kuno. Makhluk sebesar Zunisha memang bisa menjadi senjata tempur yang sangat hebat, sehingga kerajaan kuno pun bisa kalah. Itulah alasan mengapa sekarang Zunisha tidak mau menyerang orang lain. Dia harus diberi perintah dulu oleh seseorang, baru dia bisa menyerang. Jika tidak ada yang memerintah, dia tidak akan menyerang siapapun sekalipun orang itu jahat. Itu semua karena dia menyesal atas apa yang dia lakukan kepada kerajaan kuno, sekaligus permintaan maaf untuk Joy Boy. Nah, itu tadi prediksi admin tentang berbagai hal yang akan terjadi pada chapter 1041 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.